Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi tentang bencana alam, sebab dan dampaknya. Yuk kita pelajari bersama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Menjelaskan apa itu peristiwa alam dan bencana alam. 2. Mengidentifikasi berbagai jenis bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar. 3. Menjelaskan penyebab terjadinya bencana alam. Dan 4. Menguraikan dampak bencana alam terhadap manusia dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai pembelajaran kita, saya ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian mengalami atau menyaksikan gempa bumi? Kira-kira, mengapa bencana alam bisa terjadi? Dan apa dampaknya bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya? Baik, sebelum mempelajari tentang bencana alam, kalian perlu tahu dulu apa itu peristiwa alam. Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi di bumi secara alami, tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti hujan, gelombang laut, gempa bumi, dan gunung meletus. Berbagai peristiwa alam membuat bumi terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Bencana alam ada beragam macam. Di antaranya yaitu 1. Gempa bumi. 2. Kekeringan. 3. Gunung meletus. 4. Kebakaran hutan. 5. Banjir. 6. Angin topan. 7. Tsunami. Dan 8. Tanah longsor. Mari kita membahas bencana alam yang pertama, yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pergeseran lempeng bumi, aktivitas gunung berapi, dan patahnya lapisan bumi. Adapun dampak gempa bumi bagi manusia dan lingkungan kita yaitu 1. Retakan pada tanah. 2. Mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. 3. Kerusakan bangunan seperti rumah, jalan, dan gedung. Yang kedua, kekeringan. Kekeringan adalah kondisi ketika suatu tempat mengalami kekurangan air dalam waktu yang lama akibat kemarau panjang, tidak ada hujan, dan penebangan pohon. Dampak kekeringan bagi manusia dan lingkungan. 1. Kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Gagal panen karena tanaman menjadi layu dan mati. 3. Kerusakan ekosistem seperti sungai dan danau yang mengering, sehingga hewan kehilangan habitat. Yang ketiga, gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma, gas, dan asap dari dalam gunung berapi. Hal ini terjadi karena tekanan di dalam gunung sangat besar, sehingga magma terdorong keluar melalui kawah gunung. Dampak gunung meletus bagi manusia dan lingkungan. 1. Hujan abu yang menyebabkan udara kotor. 2. Seiring waktu, tanah menjadi subur setelah letusan. 3. Magma dan abu panas bisa merusak hutan, lahan pertanian, dan rumah warga. Yang keempat, kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena musim kemarau yang panjang, sambaran petir, cuaca yang sangat panas, atau ulah manusia yang menyalakan api sembarangan di hutan. Dampak kebakaran hutan bagi manusia dan lingkungan. 1. Tanaman dan pohon di hutan menjadi layu dan mati. 2. Hewan di hutan kehilangan tempat tinggal. 3. Udara menjadi tercemar karena asap kebakaran. Yang kelima, banjir. Banjir adalah peristiwa ketika air menggenangi daratan, seperti taman, jalan, dan rumah. Banjir bisa terjadi karena hujan deras yang terus-menerus, penggundulan hutan, atau saluran air yang tersumbat sampah. Dampak banjir bagi manusia dan lingkungan. 1. Merusak bangunan dan lahan pertanian. 2. Menyebabkan penyakit seperti diare dan gatal-gatal. 3. Mengganggu aktivitas seperti sekolah dan bekerja. Yang keenam, angin topan. Angin topan adalah angin yang bergerak dan berputar sangat kencang. Angin topan terjadi karena udara panas dan udara dingin bertemu, lalu membentuk pusaran. Dampak angin topan bagi manusia dan lingkungan. 1. Kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Gagal panen karena tanaman menjadi layu dan mati.
3. Kerusakan ekosistem seperti sungai dan danau yang mengering, sehingga hewan kehilangan habitat. Yang ketujuh, tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar, tinggi, dan kuat yang terjadi akibat dari gempa bumi di dasar laut, letusan gunung berapi bawah laut, atau longsor di bawah laut. Dampak tsunami bagi manusia dan lingkungan. 1. Kerusakan bangunan dan rumah di daerah sekitar. 2. Mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. 3. Kerusakan pada hutan bakau dan terumbu karang. Yang terakhir, tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa jatuhnya tanah atau batu dari tempat yang tinggi. Tanah longsor bisa terjadi karena hujan deras dan kurangnya pohon yang menahan tanah, sehingga tanah menjadi lembek dan mudah runtuh. Dampak gunung meletus bagi manusia dan lingkungan. 1. Menimbulkan korban jiwa, tertimbun tanah. 2. Merusak lahan pertanian, rumah, dan jalan. 3. Menutup jalan sehingga kendaraan tidak bisa lewat. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan dan bahaya bagi manusia dan lingkungan. Contohnya banjir, gempa, longsor, dan kebakaran hutan. Bencana bisa terjadi karena faktor alam dan juga karena ulah manusia. Dampaknya bisa merugikan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita perlu mengenal dan waspada terhadap bencana alam. Demikian pembelajaran kita tentang bencana alam. Semoga bermanfaat dan membuat kita lebih waspada. Sedikit pantun dari saya, pergi ke taman memetik bunga. Jangan lupa membawa payung. Waspada bencana sejak dini ya, agar hidup tetap terlindung. Terima kasih telah belajar hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.